Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosti Ardajaya dari kelas 11 IPA 6. Saya di sini akan melanjutkan tugas sejarah, yaitu ulangan harian. 1. Bagaimana kerajaan Islam menyikapi kedatangan bangsa Eropa? Sebelum bangsa Eropa datang ke Indonesia, terutama ke Kepulauan Maluku, telah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah di kalangan pedagang internasional seperti Arab, Cina, dan India. Bangsa Eropa pertama kali sampai di Nusantara adalah bangsa Portugis yang diikuti oleh bangsa Spanyol. Mereka datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah yang menyebabkan terlambatnya jalur perdagangan darat antar Asia dan Eropa. Pada awalnya, kerajaan-kerajaan di Indonesia yang pada masa itu umumnya merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang menyambut Portugis dan Spanyol dengan baik, menganggap mereka adalah pedagang-pedagang biasa seperti halnya pedagang bangsa Arab, India, Cina, dan sebagainya yang memang telah lama berdagang di bumi Nusantara. Namun, lama-kelamaan sifat asli Portugis dan Spanyol yang serakah mulai terlihat di antaranya dengan usaha monopoli perdagangan rempah-rempah dan usaha menguasai wilayah-wilayah yang mereka datangi, terutama bangsa Portugis. Akhirnya terjadilah perlawanan di beberapa kerajaan Islam seperti Demak dan Ternate yang berhasil mengusir Portugis dari Nusantara. 2. Mengapa terjadi perlawanan terhadap bangsa Eropa? Terjadinya perlawanan terhadap bangsa Eropa disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Eropa. 2. Bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa atau Portugis. 1. Penyebab terjadinya perlawanan terhadap bangsa Eropa, yaitu Portugis, adalah dikarenakan bangsa Portugis sudah melakukan monopoli perdagangan dan melanggar masyarakat untuk berdagang rempah-rempah dan berlayar di Laut Merah, dan bangsa Portugis telah menangkap kapal milik bangsa Indonesia. Di antaranya adalah mengirimkan pasukan bersenjata atau tentara dan beberapa ahli dari Turki. Kapal-kapal milik bangsa Indonesia dilengkapi oleh senjata-senjata, prajurit, dan meriam, dan berusaha tidak menjual rempah-rempah seperti lada dan timah kepada bangsa Portugis agar mereka tidak dapat menjualnya ke Eropa. 3. Bagaimana keadaan Nusantara setelah kedatangan bangsa Eropa? Dalam bidang politik, Nusantara semakin terdesak untuk membangun politik yang demokrasi karena tekanan dari bangsa Eropa. Dalam bidang ekonomi, menurut sejarah, ekonomi Indonesia sangat berpengaruh dengan penjajah, sebab sumber daya alam Indonesia sebagian besar yang sudah dieksploitasi dibawa ke negara asal bangsa Eropa tersebut. Dalam bidang sosial budaya, banyak bangunan tua bergaya Eropa yang terbawa ke Indonesia. Masyarakat semakin agresif dan semakin maju untuk mengembangkan IP atau IQ yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan Nusantara. Karena negara Eropa memanfaatkan tenaga kerja Indonesia, dan ini dimanfaatkan oleh pekerja seperti bagaimana cara membuat jalan raya, bagaimana cara membuat jembatan, dan lain-lain. Dan apabila Indonesia tidak dijajah, kemungkinan besar Indonesia tidak akan maju seperti sekarang. 4. Jelaskan peristiwa yang berkaitan perlawanan terhadap bangsa Eropa. 1. Perlawanan rakyat Ternate. 2. Perlawanan Sultan Nuku atau Sultan Tidore. 3. Perlawanan rakyat Demak. 4. Perlawanan rakyat Mataram. 5. Perlawanan rakyat Banten. 6. Perlawanan rakyat Makassar. 7. Perlawanan Untung Surapati. 8. Perlawanan Patimura. 9. Perlawanan kaum Paderi. 10. Perlawanan Pangeran Diponegoro. 11. Perlawanan rakyat Aceh. 12. Perlawanan rakyat Bali. 13.
perlawanan rakyat Banjarmasin. 5. Jelaskan tentang tokoh yang mengusir bangsa Eropa. Yang pertama, Sultan Hasanuddin yang gigih melawan VOC Belanda. 2. Sultan Iskandar Muda yang berhasil mengusir Portugis untuk masuk ke Aceh pada tahun 1606. 3. Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku dan berhasil merebut benteng Dorstad milik Belanda. 4. Pangeran Diponegoro, yaitu memimpin rakyat Tegalrejo melawan Belanda. 5. Pangeran Antasari, yaitu melakukan perlawanan secara terus-menerus terhadap Belanda dan akhirnya jatuh sakit dan wafat pada tanggal 1862. Keenam, Raja Buleleng yang membuat hukum tawan orang, yaitu apabila sebuah kapal terdampar di Bali, maka kerajaan berhak merampas kapal beserta isinya. Ketujuh, Ki Gusti Ketutjelantik, yaitu melakukan pertempuran besar dengan Belanda di Benteng Jagaraga. Pertempuran berlangsung beberapa kali. 8. R.A. Kartini, yaitu mengangkat derajat dan martabat kaum wanita Indonesia. 9. Dewi Sartika merupakan pejuang martabat wanita Indonesia. Dewi Sartika juga mendirikan sekolah khusus wanita. Sekolah tersebut bernama Keutamaan Istri. 10. Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi. 11. Fatahillah, yaitu pemimpin tentara Demak saat Portugis ingin mendirikan kantor dagang di pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya Portugis gagal menguasai Sunda Kelapa dan Banten. 12. Sultan Hairun yang memimpin rakyat Ternate saat mengadakan perlawanan kepada Portugis. 13. Sultan Ba'abullah yang memimpin peperangan melawan Portugis pada tahun 1575. Ia berhasil merebut benteng dan mengusir Portugis dari bumi Maluku. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.